bahwa binatang makan saja tidak memasak, kita memasak. Jadi jangan marah-marah kalau dikasih tugas jadi panitia seksi konsumsi. Itu hendak menyatakan bahwa kamu berbeda dengan binatang. Jadi kalau memasak bersukacitalah, karena binatang itu tidak bisa memasak. Dia hanya makan apa saja yang ada, tidak bisa memasak. Kita ini semakin kita memasak, semakin menunjukkan bahwa kita berbeda dengan binatang. Kalau ada perempuan dan laki-laki yang tidak tahu memasak, berarti kita yang bilang nih, bukan saya yang bilang. Itu fungsi utama bahwa kita kemudian berbeda karena masakan. Ada tradisi besar dalam kehidupan banyak masyarakat. Makan basamo, makan bacakan, makan mengibung, makan patita, masak batu. Kalau tadi saya dengar Bapak Agung bilang, kalau di memasak, kalau ada persoalan biasanya makan paha ayam. Di semesai lantai manu, selesai masalah. Dan memang benar. Kalau saya tafsirkan ini karena saya pendeta, kinan de manasu mepas sika dulu, maka tafsirannya adalah ekaristi. Itu tafsirannya. Ekaristi. Ekaristi itu adalah perjamuan yang dilakukan oleh Yesus. Oleh Yesus dan teman-temannya. Oleh Yesus dan murid-muridnya. Perjamuan Tuhan kan namanya, atau perjamuan terakhir ada gambarnya itu yang disebut pada tingkat yang lain kalau makanan disebut ekaristi, di mana orang berkumpul bersama makan sebagai banyak simbol. Coba bayangkan, makan bersama tidak gampang dilakukan dalam tradisi Yahudi. Kalau Yesus makan dengan murid-murid yang adalah pemungut cukai dan Lewi dan para pemberontak itu, maka dia sedang dihujat oleh orang lain. Makan bersama pelacur, makan bersama begitu. Tapi apa yang Yesus mau lakukan dari situ? Dia mau bilang, makan bersama membuat harga diri manusia berubah. Kita boleh makan bersama, kita satu meja, kita sama. Coba dengarkan bagaimana cerita-cerita dalam konteks Alkitab. Ada yang diundang ke pesta perjamuan, di perkawinan di Kana Yesus tidak datang sendiri. Dia yang datang itu hanya diundang. Itu berarti bahwa pesta makan bersama itu status. Baru ada lagi cerita katakan jangan duduk di depan, toh. Nanti kalau ada tamu yang besar, kamu akan dikasih di belakang. Sekarang di tempat kita juga begitu. Ada VIP, tempatnya orang tertentu. Ya pendeta juga lain tempatnya. Yang mohon maaf para majelis gereja, lain tempatnya juga. Kelas tamu-tamu tertentu lain tempatnya. Kita mau makan ini. Tapi apa yang digambarkan di situ? Dari semua itu, Kristus mau menyatakan bahwa kita setara, kita sama di hadapan Tuhan. Makanya dia berani makan dengan orang-orang terpinggirkan. Lanjut. Kalau kita makan, apa yang kita pikirkan pada saat kita makan? Karena ini kinan de manasu mempasika dulu. Apa yang kita pikirkan pada saat kita makan? Satu rasa. Kolong-kolongan dan kematua. Enak rasanya. Apalagi yang kita pikirkan kalau kita makan? Bisa berkumpul. Apa lagi? Nah, ada yang kita lupa. Kalau kita makan, ada juga namanya status. Makan di depannya warung siput itu, keringat jatuh-jatuh. Lebih banyak keringat jatuh di warung siput daripada makan di warung siput. Tapi kenapa warung siput menjadi lebih ramai dan lebih digandrungi? Satu, nyaman. Kedua, setiap orang yang masuk di situ adalah pernyataan diri bahwa orang yang punya uang atau seorang pejabat. Begitu. Mana mau masuk di warung mie? Begitu. Karena itu bagian dari harga diri. Bagian dari status sosial. Rasa. Padahal sebenarnya makan itu yang paling penting adalah
Satu, ya ini memang kenyang. Tapi yang paling penting itu nutrisi. Sebenarnya 4 sehat, 5 sembarang. Itu yang paling penting. Tapi kita sekarang tidak lagi itu. Makan sekarang diukur di mana? Rasa, tempat, toh? Semakin bagus tempatnya, biar cuman sarimi tapi tempatnya bagus, kelasnya menjadi, dan itu menjadi status quo dari seseorang. Fungsi makanan bergeser nilainya. Orang menyiapkan makanan hendak menyatakan bahwa saya bisa kasih makan kamu dengan makanan yang enak, toh? Status. Inilah sebabnya kita kena penyakit gula banyak, naik tekanan darah tinggi banyak macam penyakit karena pada saat perkunjungan, bukan cuma sampai di sini baru dorong turun. Belum lagi mau pulang, Pak Pendeta, ada ini bawakan ibu, masih dibawa juga sampai di rumah disikat lagi. Akhirnya tidak lama kemudian berbagai macam penyakit datang. Karena memang makan tidak lagi pada nutrisi, tapi makan sudah status, makan sudah bagian dari pernyataan bahwa kemampuan dan seterusnya. Makan Ekaristi, bahwa ketika Yesus sudah bangkit, nah ini baru banyak. Yesus waktu bangkit, mengubah kebangkitannya, mengubah pola hidup murid-muridnya. Mereka berkumpul bersama untuk makan bersama. Makan dalam konteks itu adalah pemulihan. Maka si kala-kala tahu ada masalah besar dalam satu masyarakat, dalam satu keluarga, maklimbo tahu. Tapi tidak beres kalau tidak apa? Tidak makan bersama. Pokoknya biar mau marandang orang bak gosok dulu, tidak setuju, belum sepakat begini-begini. Tengkar-tengkar dulu. Sudah itu ketemu kalimat, katakan mari kita makan bersama. Makan bersama menjadi kunci dari seluruh pendamaian itu, pemulihan. Kalau kita bertengkar dan kita sudah boleh duduk satu meja dan makan bersama, maka sebenarnya pada saat itu proses perdamaian sudah selesai. Betapa demikian pentingnya Kinande Manaslu itu. Jangan hanya diukur pada yang penting kenyang, yang penting puas, yang penting rasanya. Bentuk dari makan bersama itu adalah sikap ramah tamah, sikap welcome, sikap terbuka dari setiap pribadi. Pernah satu hari teman saya bertamu, ini cerita, memang sudah lapar juga. Lalu ibu dari teman saya panggil itu, sini makan nak. Iya tante, nanti belum bakal lapar. Nah panggil kedua kali, makan mau kena, mari masuk ke makan. Iya tante, nanti belum bakal lapar. Panggil ketiga kali lagi, masuk begini aja, sudah siap itu makanan dalam? Bilang iya nanti tante. Nah bilang tante, ya sudah. Sekalinya lapar betul ini anak-anak. Dia bilang tante, nah tunggu-tunggu tidak ada yang panggil. Kalau satu kali karena panggil ini langsung gak masuk. Pokoknya tunggu-tunggu. Ternyata tante tidak panggil lagi. Karena sudah saking lapar dia bilang begini, tante, apa kita bilang tadi? Maksudnya tante berharap bahwa, maksudnya anak ini berharap agar diulang lagi tadi, bilang sini mau kok makan. Apa dia bilang tante? Kulupa mina. Jadi apa? Sebuah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Selanjutnya, makan itu adalah tempat di mana ungkapan cinta, ungkapan kasih sayang. Makanya kalau ada tamu, berusaha kita potong ayam. Bukan karena kita mau bilang hebat dan seterusnya, tapi betapa senangnya kita ada tamu datang. Menurut cerita orang masa dulu, kalau sudah 1 bulan tidak ada tamu datang, dia sudah mulai bertanya-tanya kenapa tidak ada tamu. Karena tamu itu disebut sebagai pembawa berkat. Sekarang ini di dunia modern, kita berusaha agar tamu tidak datang. Karena kalau tamu datang, selesai bola-bola. Sudah dikasih minum kopi, duduk terus sampai jam makan. Sudah dikasih makan, tidur-tidur makan dulu. Sampai selesai semua. Tradisi perjamuan ini adalah proses berubahnya kehidupan jemaat mula-mula. Jadi itu.
Jadi kalau kita mau lanjutkan bahwa kemudian makan bersama itu adalah bagian dari cara mengakrabkan, kenapa tidak? Itulah alasan saya masih ngotot kumpulan rumah tangga masih makan bersama, supaya tema khotbah ini kena. Toh? Untuk itu kita berharap ke depan kalau bicara tentang makanan, jangan sampai makanan membuat kita bercerai-berai. Harusnya makanan membuat kita mepasika dulu. Selamat mempersiapkan diri. Dan terakhir, menurut informasi di Sulawesi Tengah ada penelitian terhadap sebuah gereja tentang kebiasaan Ekaristi. Ternyata semakin mereka melakukan Ekaristi, semakin berkat Tuhan lebih nyata dalam hidup mereka. Praktek makan bersama ini kiranya tentu dominan terjadi dalam kehidupan Yesus. Tidak perlu saya jelaskan ayat-ayatnya, tetapi mari kita lihat bagaimana dia merangkul orang lain, memberi makan 5.000 orang, makan bersama di setiap kesempatan. Ada 10 kali Lukas menceritakan bagaimana Yesus men-setting kegiatan agar bisa makan bersama. Dia datang di pinggir pantai, dia bilang, adakah makanan padamu? Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa betapa akrabnya Yesus dan murid-muridnya. Perjalanan ke Emmaus, sesudah sampai ketika dia bangkit, dia kemudian melakukan tradisi itu. Super sekali. Dan dia mengakhiri seluruh karyanya dalam gambar yang sempurna, yaitu perjamuan terakhir. Kebangkitannya mengubah pola pikir murid-muridnya untuk kemudian hidup bersama. Makan bersama itu hendak menyatakan bahwa sehati, sepikir, seia, sekata. Makan bersama menunjukkan ada perubahan status dari kelas biasa menjadi satu kelas dengan Yesus. Local wisdom, kearifan lokal kita membuat kita harus melakukan pekerjaan ini. Bahwa tradisi makan bersama adalah tradisi kebiasaan kita. Mau mati makan bersama, kawin makan bersama, randang makan bersama. Apa semua dikerjakan dikunci dengan kebiasaan makan bersama. Tapi berhati-hatilah, jangan makan seperti monyet. Dikasih satu masuk, dikasih lagi genggam, dikasih satu pegang, dikasih satu pakai kaki, dikasih satu pakai kaki lagi. Akhirnya jatuhnya di rumah sakit Topoyo. Makan bersama juga itu momen bagi keluarga untuk bercerita tentang kemurahan Tuhan. Akhir-akhir ini akan ada anak dibaptis. Banyak keluarga yang sudah tidak bisa doa makan semeja dengan keluarga. Termasuk saya agak sulit. Saya selalu dimarahi kalau makan. Makan, cepat makan. Saya bilang, belum lapar. Akhirnya anak-anak modern sekarang susahnya diajak untuk makan. Terjadi pergeseran. Anak saya susah sekali diajak untuk makan. Ada apa? Padahal ternyata kitab suci mengajarkan kepada kita untuk membangun Ekaristi, membangun kehidupan perjamuan bersama. Makan bersama adalah upaya perdamaian. Saya ulangi, makan bersama itu adalah upaya perdamaian. Mungkin ada perbedaan pendapat. Kalau kita sudah makan bersama, maka sebenarnya makan bersama itu adalah pemulihan. Ekaristi itu pemulihan. Lihat di depan kita, perjamuan itu adalah proses makan bersama dalam sebuah Ekaristi. Dan apa yang terjadi dari situ? Dari situ Tuhan mengatakan bahwa engkau telah pulih dari dosa-dosamu. Persiapkan dirimu untuk menikmati kebersamaan di Pantai Tumbu. Jangan sampai gara-gara kegiatan di Pantai Tumbu ada yang sitok dan seterusnya. Bersiap-siaplah untuk diuji agar damai sejahtera dalam keluargamu boleh nyata. Untuk yang baptis, perlengkapannya sudah jelas kemarin. Tuhan Yesus menolong kita semua.